Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys dengan kita di channel review motor bekas kali ini di Aji Motorsport. Setelah video kemarin kita bahas tentang motor NMAX, sekarang kita mau lanjut lagi nih bahas tentang motor Vario. Kali ini motor Vario 125 ya, yang LED. Bukan yang paling terbaru sih, karena udah ada keluar motor Vario 150 terbaru ya, kemarin banget. Nah, ini kita mau review motor bekas, jadi mau review apa aja kendala-kendala setelah pakai motor ini. Terus kalau teman-teman yang mau beli, yang harus dicek apa aja setelah pemakaian, artinya motor bekas ini harus dicek apa aja. Kan kalau beli motor bekas nggak kayak beli motor baru ya, ngeceknya harus benar-benar detail. Nah, kita mau bahas ke situ. Cuma ya ini kita yang dibahas itu problem-problem standar, alias pemakaian standar, bukan yang kayak pemakaian yang nyampe parah banget lah ibaratnya lah. Kalau yang pemakaian parah, mau motor sebagus apapun pasti akan hancur. Tapi kita ngomong pemakaian standar. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau beli motor Vario 125 yang LED, nah part-part yang harus dicek tuh apa aja, nanti kita kasih tahu poin-poinnya ya di video kali ini. Oke ya, langsung aja kita review. Jadi untuk mau ngecek motor, pertama kita biasalah cek fisik body. Nah, untuk fisik atau alias motornya, yang pertama harus kita cek itu, motor ini tuh punya kendala bawaan, yaitu CVT-nya gredeg. CVT gredeg itu kendala bawaan dikarenakan ya debu biasanya masuk ke tabung CVT-nya, ke dalam CVT-nya sini. Nah, sebenarnya ini bukan masalah masalah karena makainya nggak bener atau apa ya, ini karena masalah pabrik. Cuma tetap ada misalkan kalau mau beli menjadi pertimbangan juga kalau terlalu gerdeg. Nah, untuk solusinya ini bisa dibongkar ya, atau pertama sih mungkin kalau nggak mau dibongkar ganti, itu servis rutin aja. Kalau servis rutin pasti nggak gerdeg, soalnya setiap servis kan pasti dibersihin. Nah, untuk cara biar nggak gerdeg permanen, ya nggak permanen sih, menjadi lebih lama, lebih tahan lama, itu dengan cara memodifikasi mangkokan CVT-nya ya. Jadi itu mangkokan CVT kalau yang standar itu dia kan nggak ada lubangnya. Lah, beli yang aftermarket, cari yang mangkokan CVT yang ada lubangnya, nanti dipasang pasti akan lebih enak. Maksudnya nggak sebentar langsung gredeg, bisa bertahan lumayan lama lah. Itu pertama, ngecek di bagian CVT. Ya kalau gredegnya parah banget nanti sampean bisa komplain dan mungkin bisa untuk menurunin harga lah ya. Terus yang kedua itu motor Vario ini karena bukan motor premium, dia itu bodinya agak sering pecah. Nah, ini contoh nih, ini pada lepas di bagian bawah nih pada pecah. Nah, itu perlu dicek. Ini juga nih udah pada kebuka. Jadi motor Vario ini sambungan bodinya itu rentan patah. Ini ya dikarenakan karena motor Honda yang ini termasuk bukan kategori premium. Solusinya ya paling kalau mau ngebenerin ini, kalau pas sampean mau beli ya pasti harus minta dikurangin nih. Ini kan pada patah, lampu patah, ini cover knalpot juga pecah, akhirnya dilepas dan gampang baret juga. Artinya kalau ada yang pecah-pecah sampean tinggal minta nego. Ya itu poin nomor 2, motor Vario ini tuh bodinya gampang pecah dan gampang gredeg lah. Oke, terus poin ketiga itu tarikan awal tuh ngempos ya. Ini juga problem bawaan ya. Motor Vario ini di tarikan awalnya itu agak kurang greget lah ibaratnya. Ini bukan penyakit karena pemakaian, ini emang bawaan motor. Karakter motornya itu punya nafas yang lebih panjang lah untuk naik stepnya. Nah, kalau mau diakalin, hal ini sih bisa diakalin dengan mengubah roller standarnya. Kalau roller standarnya Vario 125 ini kalau nggak salah itu 15 gram. Nah, kalau pengen tarikannya lebih oke, bubut aja atau cari roller yang lebih kecil, ukuran 12 atau 13 gram, pasti tarikan di awalnya pasti lebih enak. Cuma artinya nafasnya akan lebih pendek gitu. Jadi kalian tinggal milih mau nyari yang tarikan atau mau nyari yang top speed. Itu aja sih. Nah, tapi itu bukan masalah pemakaian, tapi ya
ya salah satu poin untuk menjadi ilmu lah kalau teman-teman mau mau adopsi Vario 125 ini. Terus poin keempat itu yang udah saya observasi adalah mounting engine-nya. Engine mounting Vario ini tuh nggak awet atau gampang pecah. Ini biasanya pemakaian ya kalau yang kilometer rendah sih jarang ya. Cuma kalau untuk yang kilometer di atas 20.000, 30.000 itu biasanya mounting engine-nya itu rentan pecah karena udah pemakaian lama, dan biasanya kalau motor-motor matic itu buat bawa-bawa berat itu nggak cocok dan nggak kuat. Nah, perlu dicek juga mounting engine ya, yang di bagian bawah, yang ini ya. Nah, yang itu tuh mounting engine-nya. Nah, perlu dicek juga tuh soalnya. Tapi untuk mounting engine sih harga nggak begitu mahal sih kalau misalkan ada kerusakan di situ. Untuk harganya itu sekitar 15 ribuan ke atas lah. Ya sekitar segitulah. Cuma mungkin ongkos bongkarnya agak mahal. Soalnya harus bongkar hampir seluruh bagian di bagian belakang nih roda, dari as mounting nyampe ke belakang buat ngantingnya. Nah, itu tuh. Makanya itu jadi pertimbangan juga kalau teman-teman pas mau beli, dicek juga mounting engine-nya ya kan. Terus poin ke berapa tadi? Poin kelima ya. Poin kelima itu speedometer guys. Speedometer, jadi motor Vario ini tuh ada kelemahan. Di bagian speedometer ini dari pabrikannya tuh ada bisa rembes. Kalau sampai kena hujan gede atau pas nyuci ada air bisa masuk. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini motor dalam kondisi nyala nih. Tuh, tapi speedometer mati. Ini kenapa? Ini kemasukan air. Walaupun ini sebenarnya penyakit dari motor bawaan, cuma tetap ini masuk menjadi kriteria penilaian pada saat sampean mau beli motor ini. Soalnya kalau untuk speedometer, kalau yang kasusnya ringan sih masih bisa dibenerin. Caranya tinggal dibongkar aja, terus speedometernya sampean keringin pakai hair dryer bisa, atau yang nggak punya hair dryer pakai taruh di atas kompor, tapi jangan dibakar ya. Taruh di atas kompor itu masih bisa. Cuma kalau yang udah fatal, kerendam air nyampe ada komponen-komponen sirkuit yang kena, itu harus ganti dan harganya lumayan sih. Makanya dari itu jadi pertimbangan aja. Kalau nemu yang mati, minta dikurangin dari harga speedometer aja sih. Nah gitu. Terus untuk masalah yang lain, ya kayak masalah motor-motor standar pada umumnya ya, cek bagian blok mesin. Blok mesinnya itu ada rembesan atau enggak, atau rembesan oli di bagian sambungan blok mesinnya. Kalau ada rembesan, otomatis mending cari motor yang lain aja, karena itu lumayan effort lah, lumayan fatal di blok mesin. Harga juga lumayan menguras dompet lah. Jadi mending cari alternatif lain. Terus fisik sih overall kayak gitu ya. Terus ngomongin masalah administrasi kali, surat menyurat. Kalau motor ini pajak normal itu di area Jabodetabek sekitar 300 ribuan. Kalau udah lebih dari 300 ribuan sampean harus curiga, bisa dicek juga. Untuk ngecek ini bisa, kalau di Jabodetabek itu ada aplikasi Sambara, sampean bisa cek barangkali motornya progresif, atau bisa tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Soalnya kalau motor progresif harga pajaknya pasti naik. Kita harga pajak naik, sampean harus keluar uang lebih dibandingkan motor yang tidak progresif. Nah, untuk standar pajaknya sekitar 300. Kalau pas sampean mau beli motor second terus pajaknya di atas 300, nah sampean harus cek dulu tuh. Cek di STNK bisa, ada poin kepemilikan, cek di aplikasi sekarang bisa ya. Di setiap daerah kayaknya punya aplikasi buat ngecek status administrasi motor. Cek juga pajaknya telat atau enggak. Itulah ya. Terus untuk terakhir ya, kalau mau beli yang pertama dipertimbangkan pasti harga, kan? Motor Vario 125 yang kayak gini ini harganya range-nya di sekitar, ada yang jual di level 12 juta ada yang nyampe 15 juta sih ya. Itu open price ya, bisa kurang bisa lebih tergantung
kondisi motor itu sendiri, tergantung negosiasi kalian. Cuma kalau masih di range 12 sampai 15 juta, menurut kita yang review masih harga aman ya. Di area, balik lagi di area Jabodetabek ya. Kalau di luar daerah itu mungkin bisa dibandingin dengan harga-harga motor yang lain, range-nya berapa juta gitu. Kalau di Jabodetabek ya range 12 sampai 15-an lah, masih normal ngelihat kondisi motor. Kalau emang masih bagus banget, kilometer rendah, nggak ada kendala apapun, 15 juta berani. Tapi kalau udah kilometernya udah tinggi, banyak masalah kayak ini tadi ya 12 juta masih oke lah. Sisanya bisa buat repair. Artinya ketika kita mau beli motor bekas itu jangan sampai kita kecolongan masalah itu tadi, repair kayak gitu. Ketika habis beli malah masuk bengkel, kan nggak lucu ya. Kita udah keluar duit gede tapi nanti keluar duit lagi buat ngebenerin motor tersebut. Makanya tetap berhati-hati kalau mau beli motor, cek segala poin-poin ya. Tadi yang udah saya sampaikan juga ya, sedikit banyak bisa membantu. Mungkin nggak komplit lah. Ini sharing aja, kalau teman-teman juga ada masukan terkait nih pernah punya masalah yang lain dengan motor Vario seperti ini, bisa di-share di kolom komentar. Ya mungkin itu, stay safe juga, lagi masa pandemi, tetap jaga kesehatan. Sekian dulu ya untuk video kali ini dari kami. Bantu support, tetap subscribe, like, and share. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan motor yang berbeda, dengan wajah yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.